oh Ustadz ini kalau yang hadir ya jamaahnya banyak sekali. Tapi ternyata yang hadir itu bukan jamaah masjid itu sendiri, tapi jamaah dari mana? Dari mana-mana. Ya kalau memang kepingin gebiar ya dikebiarkan Bapak Ibu. Wah, akhirnya takmirnya kepotokan Pak. Karena setiap pengajian harus ada bungkusannya, setiap pengajian harus siapkan 100 bungkus. Tidak tahu bungkus itu nasi atau jajan. Tapi ternyata jamaahnya yang masjid itu cuma 5 orang. Yang lain tidak ada keluar Pak. Oh niki saya niki. Lah monggo nanti kalau didatangkan jamaah 7.000 orang sampai teko kono. Mboten nggih Pak nggih. Lebih baik sedikit tapi berkualitas dan sedikit tapi ngombene gak kurang. Nggo akeh ngombene ku kurang. Itu karakter orang jamaah. Pernah mengadakan acara di Masjid Al-Akbar juga. Banyak yang datang. Ternyata yang datang itu bukan jamaah asli dari Masjid Al-Akbar itu sendiri. Jadi jamaah mana-mana diundang. Dalam keadaan pandemi seperti ini Bapak Ibu, kita kan tidak bisa mengundang orang luar. Mungkin apa betul? PRT. Jadi kita harus jamaah ini ya jamaah komplek kita sendiri. Kalau dari luar itu mengkhawatirkan. Nah, jamaah asli ini Pak, jamaah asli ini disebut jamaah musawwirin. Apa? Musawwirin. Jamaah itu asli. Dan jamaah asli itu bisa dilihat di mana? Di salat subuh. Kalau maghrib mungkin ada yang musawwirin, tapi ada juga orang lain. Dhuhur asar apalagi Pak. Kalau nanti dhuhur asar mriki niku di kula sing ngadzan nggih ngimami nggih sekaligus makmum. Nanti teng mriki mana? Kula seneng Pak. Kabeh ganjaran ya, ganjarane adzan, ganjarane napa? Imam iki ganjarane makmum. Terakhir karena masjidnya agak kotor, kula nyapu plus ganjarane kebersihan. Tapi subuh pasti pancet Pak. Gini ki orangnya subuh. Enggak berubah. Namanya jamaah musawwirin. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kalau jamaah subuh itu boleh ayatnya agak panjang. Alasannya apa? Alasannya jamaahnya tetap. Jamaah tetap itu cenderung jamaah yang tidak punya hajat kecuali perutnya sakit. Ngerti lah, mboten enten penggawean nggih Pak nggih. Paling nggih tilem nggih teng griya. Kecuali kalau ada hajat perutnya sakit. Maka diperbolehkan kalau sholat subuh itu ayatnya agak panjang. Kenapa alasannya? Karena jamaahnya tetap. Sajane ket awal niku nek menanamkan kebiasaan niku diwawakno pisan enak nggih. Jadi seterusnya itu panjang terus. Nah, uang niku nek kebiasaan sholat dawa, endek niku gak enak. Sebaliknya kalau orang kebiasaan itu pendek, didawakno nggih mboten enak. Makanya biasanya setiap masjid khusus subuh itu disiapkan imam sendiri. Khusus subuh. Kalau yang lain-lain boleh bervariasi, tapi kalau subuh niku imam khusus. Iku wancet niku. Ada seorang imam subuh niku Bapak Ibu, itu absen setiap setahun itu hanya 2 kali. Coba. Enten nah, wong istiqomah kaya ngoten. Imam subuh teng masjid ndak pernah absen. Absennya itu cuma 2 kali. Jadi 365 hari ini kok absennya 2 kali. Absen ngimami teng anu nih, teng mriki ngoten lho, teng masjid ini absen mboten subuhan nggih mboten, nah mosok absen subuhan gak subuhan. Nanti Pak gak ketok aku absen. Nanti gak ketok Pak cuti. Kalau ibu-ibu bilang, "Bu, gak kelihatan di masjid salat subuh, Bu." Ada tamu bulanan Bu. Masa bapak-bapak ngomong-ngomong.
Gak ketok-ketok Pak sampean, Pak. Ada tamu bulanan. Baik. Kunut di waktu sholat subuh. Ketahuilah, kunut dalam sholat subuh hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Andaikan ditinggalkan, baik sengaja atau karena lupa, tidak batal sholatnya, akan tetapi melakukan sujud syahwi. Ini inda Syafi'i, menurut pendapat Imam Syafi'i. Sunnah muakkad, kalau Bapak Ibu tidak melakukan, berarti harus melakukan sujud syahwi. Ya, apa sujud syahwi ini, Bu? Jadi sebelum salam sujud 2 kali, terus terakhir baru salam. Bil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Terus duduk Allahu akbar. Terus sujud lagi Allahu akbar. Baru duduk Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Karena pendapatnya Imam Syafi'i ini sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu hampir mendekati wajib. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Imam Syafi'i itu mengatakan itu adalah wajib. Karena itu kalau kita tinggalkan sujud syahwi. Diriwayatkan oleh Al-Hakim bahwa Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan kunut di waktu subuh hingga beliau meninggal dunia. Hadisun sahihun. Hadis ini sahih. Jadi Bapak Ibu kalau kepingin dalil kunut, hadis yang sahih dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, diriwayatkan Imam Al-Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut subuh sampai beliau wafat. Biasanya ono wong iku titik-titik njaluk dalil lah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kesuwen tak jawab embuh. Ya memang kan ibadah mahdhah itu harus ada dalilnya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada dalilnya ya jangan dilakukan. Bagaimana dengan pendapat-pendapat imam yang lain? Nah, ini perlu, ini namanya ilmu Bapak Ibu. Jadi supaya nanti itu tidak saling menyalahkan. Kalau ada yang tidak kunut, mungkin dia mendapat ikut pendapat yang lain. Timbul pertanyaan, apakah boleh melakukan kunut selain subuh? Ada 3 pendapat. Pertama Asy-Syafi'i, yang paling sahih dan masyhur adalah bila terjadi bencana pada kaum muslimin, mereka boleh melakukan kunut. Kalau tidak ada, maka tidak boleh. Yang kedua, boleh melakukan kunut secara mutlak. Yang ketiga, tidak boleh melakukan kunut sama sekali. Jadi ada 3 Bapak Ibu sekalian. Tadi secara umum hadis tentang kunut subuh. Kemudian kunut karena ada sesuatu. Kunut ada sesuatu, misalkan bencana. Bencana itu apa Bapak Ibu? Semua yang menimpa kaum muslimin, baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Niki enten bencana pandemi Covid niki Pak. Akhirnya kunut. Kunutnya juga kalimatnya berbeda. Terus ada bencana kemanusiaan seperti Palestina, itu juga kunut. Suatu ketika terjadi bencana alam, bencana massal, itu juga kunut, namanya kunut nazilah. Dan kunut nazilah ini memang tidak hanya di sholat subuh, setiap sholat boleh kunut. Sampai detik ini Bapak Ibu, panjenengan kalau sholat di Masjid Agung Lamongan, niku imamnya nggih kanca kula, niku 5 waktu melaksanakan kunut. Namanya kunut nazilah. Itu kalau massal Pak, kalau musibah perorangan mboten usah. Apalagi musibah sampean gara-gara gak iso nyaur utang, akhirnya kunut terus.
Napa Pak kunut terus ngeten musibah kula. Napa musibah sampean? Mboten saged nyaur utang kula. Niku mboten musibah niku, Bu. Napa? Kebiasaan. Dan kunut itu tempatnya di mana? Di rakaat yang terakhir pada waktu setelah rukuk, setelah i'tidal, seperti apa yang sudah kita lakukan. Imam Ahmad ibnu Hambal itu menyatakan bahwa kunut itu tidak sunnah, tidak juga mubah, dan itu diikuti oleh banyak ulama-ulama dari Mekah, dari Timur Tengah. Makanya kalau panjenengan umroh atau haji pada waktu sholat subuh di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu mesti nggak kunut Bapak Ibu. Dan paling aman begini, orang itu kalau sudah mau berjamaah itu paling aman, karena ikatan terbesar dari jamaah itu adalah makmum mengikuti imam. Maka panjenengan delok imami gak kunut nggak usah melok, gak usah kunut. Imami kunut sampean melok, gak kalong ae. Hadisnya dua-duanya ada, dua-duanya juga sahih. Kira-kira sampean kunut ngono melok kunut terus marono kalong duwike ngoten ta? Mboten kalong ngono. Jadi sing paling enak niku jamaah niku gampang. Kan kita menemukan masjid beberapa yang kunut. Sampeyan melok ngoten. Karek melok tok, karek ngeten tok. Gak melok maca karek amin itu. Ternyata kok imamnya enggak, wis gak usah melok. Pada waktu umroh, haji, ya kita nggak kunut, dong imamnya nggak kunut. Dan kunut gak ada hubungan sampai Muhammadiyah NU ndak. Kula niki nate umroh, Pak. Lah jamaah kula mungkin kulino kunut wong sememi ta. Barang subuhan teng Masjid Nabawi, gak kunut mari salam. Ngapunten Yai. Imam Muhammadiyah ta niki. Gak ono Muhammadiyah nang ngene Madinah niku, Pak. Muhammadiyah iku ono Indonesia. Ya napa niki sampean melok mawon. Orang itu selalu perbedaan masalah fikih selalu dinisbatkan ini NU ini Muhammadiyah, tidak ada. Fikih itu tidak ada hubungan dengan organisasi. Sementara NU Muhammadiyah itu adalah organisasi. Kadang-kadang nama jenenge waya tahiyat niku enten sing pertama at-tahiyatul langsung ngeten pisan Pak nggih. Terus ada yang baru asyhadu alla ilaha illallah baru ngeten. Akhirnya ngelirik koncone, ngelirik sebelah. Kok bertahiyat ngelirik sebelah. Terus laporan nang kula. Ngapunten ya. Sebelah kula niku wau atahiyatul kok pertama langsung ngeten. Niku Muhammadiyah. Kula mboten jawab, Pak. Heca. Cek kober-kober padha salate ngelirik koncone ngono lho. Aku gak jawab aku wis. Ngeluh delok kaya ngene iki. Angel. Jadi kalau ada orang itu laporan tentang perbedaan cara sholat, padahal sama-sama sholat, nah kalau lah bingung jawab, lah apa niku ya apa ngawasi kaya ngono. Nang Madinah niku enten kula jajar-jajar ambek wong Surabaya salate ngarep niku wong India ya, Pak. Sami Allahu liman hamidah. HP niku muni. Coba mungkin SMS nggih Bang, mungkin WA dijawab. Terus dilepokno maneh, melok maneh Allahu Akbar. Kula gero meneng aja, Allah kok ono kaya ngono nang ngarepku rek. Niku ujian khusyuk. Adakna mari ngaji, mari salat. Ngapunten ya, kula mau ningali tiyang teng ngajeng kula. Waktu sami Allahu liman hamidah niku HP-ne muni. Terus dijupuk. Terus dijawab WA niku. Lah nggih mboten khusyuk ya iki. Lho sampean delok? Nggih. Ya padha wae sampean delok. Aku jane rel tapi meneng ae aku. Sampeyan nyelokno enggak khusyuk sampeyan dhewe delok ya. Jadi enten tiyang niku nyalahno wong, dhek dhewe ya salah ngoten lho, Pak. Dhek dhewe nggih salah. Tidak ada orang itu hobi menyalahkan orang kecuali dirinya juga salah. Ngoten lho.
Dadi nek tiyang niku nyalah-nyalahno wong niku ya artine dhewe nggih salah. Apa istilah niku pepatah apa? Gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan nampak. Oh nek maido wong nek ngilokno wong wandus Bapak Ibu. Tapi dia lupa dengan kesalahannya sendiri. Enten tiyang ngoten niku. Enten tapi mboten teng Republik Sememi mboten enten. Dianjurkan melakukan kunut pada separuh terakhir dari bulan Ramadan dan rakaat terakhir dari sholat witir. Imam Nawawi berpendapat untuk melakukan kunut dalam sholat witir selama bulan Ramadan. Pendapat ketiga dalam sepanjang tahun yaitu madhab Abu Hanifah yang terkenal dengan madhab kami yang pertama. Kalau ini dilakukan Pak, baik di Mekah, Madinah maupun di Indonesia pada waktu Ramadan separuh yang terakhir di sholat witirnya selalu melakukan kunut. Saat kunut dalam sholat subuh adalah sesudah mengangkat tangan dalam rukuk dan rakaat kedua. Imam Malik berpendapat kunut dilakukan sebelum rukuk. Ya napa Pak? Kunut sebelum rukuk ya napa? Jadi manten maca ayat misalnya waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung Allahumma hdina fi man hadait. Jadi ada yang pendapat kunutnya sebelum rukuk. Jadi mbok menawa jenengan kok salat dimanapun jamaah tiba-tiba imamnya kunut tapi kunute sadurunge rukuk, berarti dia mengikuti mazhab Maliki atau Imam Malik. Sane salah Pak, niku bener tapi Imam Malik. Imam Nawawi berpendapat andaikan seseorang bermadhab Syafi'i melakukan sujud sahwi dalam rukuk, tidaklah itu dianggap kunut. Kami mempunyai pendapat bahwa ia dianggap kunut, yang paling tepat hendaklah ia mengulanginya sesudah rukuk dan melakukan sujud sahwi. Ada pula yang mengatakan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Jadi ilmu tentang perbedaan pendapat tentang kunut ini sudah lama Bapak Ibu. Sudah lama dan jawabannya sudah jelas. Jadi panjenengan kula niki tinggal mengikuti saja. Dan bukan hal-hal yang prinsip untuk diperdebatkan. Rumiyin niku enten namine Imam Syafi'i niku kunut, Imam Maliki niku boten. Lah Imam Syafi'i niki murid Imam Maliki. Tapi berhubung Imam Syafi'i niki alim Bapak Ibu. Imam Maliki ini walaupun juga itu Syafi'i ini muridnya, niku hormat. Jadi dulu itu kehormatan itu pertama dari ilmunya, dari alimnya. Akhirnya Imam Syafi'i menetapkan kunut subuh itu wajib. Kalau Imam Maliki tidak. Suatu ketika Imam Syafi'i niki silaturahim teng Imam Maliki. Nginep Bapak Ibu. Karena nginep otomatis melok salat subuh. Lah sebagai tata krama ning wong jaman biyen Bapak Ibu. Nek ana musafir ngoten niku dipersilahkan untuk ngimami sebagai kehormatan. Akhirnya Imam Syafi'i ngimami subuh niku. Karena tahu kalau Imam Maliki niki mboten kunut. Imam Syafi'i sing kebiasaan kunut niku mboten kunut, Pak, menghormati Imam Maliki niku lho wong biyen niku. Pun suatu ketika sing dolen niku sing silaturahim niku Imam Maliki. Dan Imam Syafi'i nginep besok diminta sholat subuh. Lah Imam Maliki, Pak, sing biasanya mboten kunut karena tahu tuan rumahnya ini biasanya kunut, dia kunut, Pak. Masya Allah. Indah sekali agama itu. Kalau diatur kaya ngoten. Padha alimi. Dadi ana bengkerengan perkara kunut jelas ke alim wong. Jelas sekali. Lah itu ditiru.
oleh ulama nasional waktu itu, Buya Hamka dengan Al-Mukarram Kiai Idam Khalid. Buya Hamka ini kan orang Muhammadiyah, mengikuti mazhab Maliki. Muhammadiyah itu Bapak Ibu. Sementara Kiai Idam Khalid ini NU. Suatu ketika beliau sama-sama ya berkunjung. Waktu ke Buya Hamka, Kiai Idam Khalid diminta untuk ngimami subuh. Karena tahu Buya Hamka tidak pakai kunut, Kiai Idam Khalid tidak pakai kunut. Suatu ketika Buya Hamka yang datang kepada Kiai Idam Khalid, karena tahu Kiai Idam Khalid tak kunut, Buya Hamka ini juga tidak. Buya Idam Khalid kunut, Buya Hamka kunut. Jadi ada orang itu yang bermadhab Bapak Ibu, bermadhab misalnya nggak kunut, tapi dia bisa kunut. Hanya madhabnya saja berbeda. Buktinya Buya Hamka ketika ngimami Kiai Idam Khalid pakai kunut. Buya Hamka hafal kunut. Lah enten malih teng daerah Surabaya niki, wong gak gelem kunut, Pak. Ternyata gak hafal. Iku masalah siji iku. Ini masalahnya bukan mengikuti madhab seperti madhab fikih, panjenengan gak hafal. Saya enggak mau kunut, enggak mau kunut. Saya ikut madhab siapa, Pak? Pokoknya enggak mau kunut. Lah nggih kan enten madhab Maliki, Hanafi mboten kunut. Sing kunut Syafi'i. Sama madhab apa? Kulo niki madhab mboten hafal. Jadi kalau ada orang ngotot tentang madhab atau manhaj, itu tidak apa-apa Bapak Ibu, selama kita mengikuti dalil yang pas. Tapi kalau tidak hafal, kalau nggak hafal ya. Saya ini kan kadang-kadang diundang masjid yang kebiasaan wiritannya itu pelan. Jadi setelah sholat wiritannya pelan. Ini kalau mengikuti, kalau diundang, kalau takon ini makin wiritannya jahir apa siri, keras apa pelan. Nah punten Ustaz, biasanya pelan. Oh nggih pun. Jadi kalau manten-manten nggih astagfirullah, pelan. Bukan enggak wiritan loh Pak. Pelan itu bukan enggak wiritan loh. Saya ingatkan kembali, siri itu cukup didengarkan oleh dirinya sendiri. Astagfirullahaladzim. Bukan meneng tok, kadang meneng ae. Awake diwalik ngadep jamaah meneng ae. Sing obah mripate. Noleh bro kanan, noleh kiri. Sing didelok kan nggih gak enak, Pak. Akhirnya itu, ayo Pak. Jadi jangan salah, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Zikirlah kepada Allah fi nafsika di dalam dirimu, tadarru'an dengan cara tadarru'. Tadarru' itu andap asor. Wa khifatan, tampakkan rasa takut, dunal qauli bil jahri, dengan tidak keras. Tidak keras. Tidak keras itu bukan tidak membaca loh ya. Tidak keras itu astagfirullahaladzim. Mboten bengok-bengok lah istilahnya. Tapi wiritan. Nah, dulu ada cerita kalau saya diundang, sebenarnya tidak keras Bapak Ibu, tidak keras ya, astagfirullahaladzim. Maksud saya itu tarbiyah supaya jamaahnya juga mengikuti. Tiba-tiba amplifiernya dimatikan Pak. Dan memakan ada tombolnya di depan saya. Itu mematikannya di depan saya. Itu kan tidak bagus lah. Tidak bagus bukan persoalan perbedaan pendapat, tapi secara etika, oh ngaku sih mau coba dipateni. Itu kan ada indikasi apa yang namanya Pak? Koyok aku gak sependapat sampai kon, tak pateni aja speakerin. Sudah selesai ngaji, saya konfirmasi kepada yang mematikan tadi. Ternyata yang mematikan itu bukan ketua takmir, ya pengurus, tapi mungkin bagian apa gak ngerti. Ngapunten Pak, tadi saya zikir itu kok dimatikan mic-nya, tapi berdua, tidak boleh orang banyak yang seperti ini Pak, harus berdua. Jawab yang baik. Loh bukankah Rasulullah tidak mengajarkan zikir keras? Loh yang keras siapa? Saya astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kerasnya di mana? Terdengar suaranya itu. Loh kan ada suaranya. Loh, sama lagi ayatnya apa sing ada perintah kalau tidak boleh keras itu saya setuju. Tapi kalau tidak bersuara, tidak ada dalilnya, tidak ada. Ya harus diam aja Pak.
Loh, berarti kan gak zikir, zikir dalam hati. Oh, ngono ya. Terus saya mau tanya Pak sekarang, kula takon. Saya mana biasanya mari sholat zikir ya apa? Ya ada saya baca zikir dalam hati. Lah nggih kula takon, dalam hati lho sing diwaca apa? Pokoknya ada. Aku wis gak enak pokoknya itu gawe nah model pokoknya. Ternyata selidik punya selidik gak apal. Lah wong kene iki cekelane kitab Al-Adhkar kaya ngene katanya zikir kok. Jangan salah paham Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di sini juga ada dalil bahwa Rasulullah itu pernah sedikit mengeraskan suara beliau di dalam zikir. Pernah nanti. Tapi setelah para sahabat ini semuanya mengerti tentang zikir, maka Rasulullah sedikit memelankan suaranya. Bukan tidak berzikir, tapi memelankan suaranya. Beda loh Bapak Ibu. Suara pelan kali tidak itu beda. Nah, kebanyakan kan menengah. Kadang luwi-lu ngeten niku. Mikir apa kok luwi-lu ae. Adapun lafalnya, maka yang terpilih dalam mengucapkan seperti ini diriwayatkan dalam hadis yang sahih di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Baihaqi dan yang lain dengan sanad yang sahih dari Hasan bin Ali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari aku kata-kata yang diucapkan, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini satu teks dari hadis yang sahih yang ada dalam Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Baihaqi dan ini pada umumnya Bapak Ibu. Niki artinya wapi loh Pak. Wapi artinya. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, tunjukkanlah aku sebagaimana Engkau memberi petunjuk, sebagaimana Engkau memberi petunjuk. Wa afini fiman afait, dan bebaskanlah aku dari kekurangan lahir batin sebagaimana orang yang Engkau bebaskan. Wa tawallani fiman tawallait, dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang menuju hanya kepadamu. Wa barik li fima a'tait, berkailah apa-apa yang kau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait, dan jagalah aku dari apapun takdir yang bukan engkau takdirkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, engkaulah yang maha mentakdirkan. Wa innahu la yadhillu man walait, tidaklah hina orang yang mencintaimu. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha suci engkau Tuhan kami dan maha tinggi. Kalau nggak ada guru Bapak Ibu, guru kalau niki nek dijaluki donga mesti donga kunut. Donga napa mawon. Sampai donga wong mati didongakno kunut niki. Monggo Yai, didongakno niki. Donga pernikahan, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man. Donga wong mati, Allahumma hdina fi man hadait. Donga lunga kaji, Allahumma hdina fi man hadait. Jarine ngeten. Lho jenengan iki nek donga kok pancet mawon. Lho niku sae niku. Sae. Sampe tinggal artine lak sae. Ternyata memang waktu teng pondok mboten ada apal-apal liyane kecuali ngene iki tok. Enten malih sing senengane donga Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, sayangi dia, maafkanlah dia. Donga wong pernikahan ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Donga waliman ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Sampai donga 17 Agustus niku Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ternyata donga niku mboten salah Bapak nggih. Kan ada doa spesifik dari Rasulullah menyangkut apapun tidak ada. Cuman penempatannya memang ditoto nggih. Mboten kok padha kabeh. Jadi ada doa-doa tertentu. Nek wayahe kawinan apa, Pak?
dongane ya barakallahu laka wa baraka alaika. Nek wayahe sunatan apa dongane Pak? Rabbana hablana min azwajina wa rabbi habli minas sholihin. Terus nek wayahe apa jenenge lunga haji apa? Lunga haji apa? Saya mboten nate dongane nggih. Ana sing diantar dongane ku ihdinas siratal mustaqim mawon. Sing paling aman apa dongane, Pak? Sapu jagat napa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Pokoke ndonga napa men Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini lho Rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam riwayat Baihaqi menyebutkan bahwa Muhammad bin Hanafiyah putra Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya doa ini adalah yang diucapkan oleh ayahku ketika beliau melakukan qunut dalam sholat subuh. Jadi Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, menurut hadis Baihaqi itu adalah juga bacaan qunut dari subuh. Cuman sebagian orang kan berpendapat kalau sudah pakai apa? Wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait. Kalau berjamaah kan disirikan Pak biasanya nggih. Jadi boleh dikeraskan, boleh disirikan. Alasan apa yang disirikan itu? Karena kalimatnya sudah bukan lagi kalimat doa, tapi kalimat memuji. Kalau Allahumma hdini fiman hadai doa, wa afini fiman afai doa, wa tawallani fiman tawallai doa, sampai wa qini syarra ma qadai doa, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ini bukan permintaan, tapi memuji. Itu ada yang diam Bapak Ibu, ada yang diam. Imam Nawawi berpendapat apabila seseorang membaca qunut yang diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab boleh juga, dan qunut subuh versi Umar ibn al-Khattab niki zaman pirengaken Pak duwawa niki qunut subuh versi Umar ibn al-Khattab. Allahumma inna nasta'inuk wa nastaghfiruk wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhla'u may yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfidh narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma 'adzibil kafarata alladhina yasudduna 'an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وسددهم على ملة رسولك وأوزئهم أن يوفوا بأهدك الذي عاهدتم عليهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. Niki versine Umar Ibnu Khattab. Kira-kira nanti zaman kepirang Imam mriki maca sing versine Umar Ibnu Khattab. Nanti kepirang, Pak? Mboten nate nggih. Napa kira-kira alasane mboten nate kepirang? Kedawan. Nek kula insyaallah hafal nih. Kadang-kadang kalau damel nggih ya. Cuman tidak umum di sini. Yang umum yang pertama napa hadis yang pertama tentang Allahumma hdini fiman hadai. Tapi kalau kita pakai ini juga boleh Bapak ya. Dan diperbolehkan membaca doa qunut dengan doa-doa pada umumnya. Yang penting doa inti dari hadis itu sudah ada. Misal Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Setelah itu doa yang lain langsung Rabbana hablana min azwajina boleh, Rabbana la tuzigh qulubana boleh. Terakhir Rabbana atina fid dunya hasanah juga boleh, buat salah.
Dan dianjurkan pula menggabungkan antara kunutnya Umar dan kunut yang pertama. Kunutnya Umar wis dawa digabung tadi situ lah tambah dawa. Yang lebih tepat mengakhirkan kunut Umar. Itulah biasanya ngoten, yang pertama kunut di hadis yang pertama, yang kedua di hadisnya Umar. Hanya disunahkan menggabungkan antara keduanya jika sholat sendirian atau makmumnya sedikit dan tidak keberatan dengan bacaan yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sing kecakan Bu. Kula cek enten ewangi ngombe. Bismillah. Boleh membaca doa yang lain, tapi yang paling utama adalah sesuai dengan sunnah. Imam Nawawi mengatakan kunut itu sudah tertentu, jadi tidak boleh membaca lainnya. Menurut pendapat Imam Nawawi, hanya diperbolehkan membaca kunut sesuai dengan apa yang telah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud Tirmidzi dari Sauban bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Pak, penting Pak, la ya ummu abdun qauman fayakhuddu nafsah bida'watin tunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Tidaklah boleh seorang menjadi imam bagi satu kaum lalu mengkhususkan doa bagi dirinya tanpa mereka. Paham nggih? Jadi imam niku dadi kok ndonga Pak, mboten nangsal ndonga pribadi. Harus doanya umum. Maka apabila dilakukan ia pun mengkhianati mereka. Contoh misalnya imam ini umpama nggih bojone cerewet Pak. Imame bojone cerewet. Terus dikon ndongane nang masjid mriki. Dadak dongane ndongakno bojo cerewet niku. Ya Allah, hilangkan kecerewetan istri saya. Diamini wong akeh, ini mboten nangsal. Kalau doa untuk mimpin ya doanya umum. Penyakit kampung niki napa ditengakno. Masalah kampung niki napa ditengakno. Bukan masalah pribadi, tapi kemudian diaminkan oleh orang banyak. Disitulah kenapa imam itu kalau bisa doanya agak keras supaya bisa didengar. Nek iso Pak, bahasa Arab tapi sing umum. Ojo sing jelimet-jelimet ta. Karena makmumnya nggak tahu maksudnya apa. Ojo-ojo imam niku njaluk nyawur utang tapi bahasa Arab. Tapi sama namini kabeh lah yo. Tunggale tiyang niku lho Bu. Nek ana umroh utawa haji lak sampean tawaf kali bojone ngoten. Nah mari tawaf kan teng multazam donga. Niku bojo sampean niku aja oleh donga pelan Bu, sing buwanter. Saestu. Pak, banter Pak. Aku cek ro Pak, tak amini Pak. Napa tujuane? Ojo-ojo niku ndongane elek. Ya Allah, mari haji, rabi maneh mari haji. Jare bojone amin. Makane kudu ngerti bahasa Arab. Nggih. Bapak-bapak nggih wajib ngajari bojone bahasa Arab, Pak. Supados mangke geger bahasa Arab niku dikira tanggane gak geger tapi zikir bersama. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.